Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen informasi dan teknologi, di mana kami beranggotakan dua orang. Dengan anggota yang pertama, saya sendiri dengan nama Sudarto dengan NIM 23120013 dan teman saya Michael Owen dengan nomor NIM 23110052, Kampus C2 Kerawang, Universitas Pertiwi, dengan dosen pengampu Bapak Pini Singrit, Eskom, Mkom. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Untuk selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini kita akan membahas tentang tiga ahli. Ahli yang pertama yaitu menurut Griffin tahun 2013. Manajemen adalah seperangkat kegiatan termasuk perencanaan dan pengembalian keputusan, pengorganisasian, pemimpin, dan mengendalikan diarahkan pada sumber daya organisasi, baik manusia, keuangan, fisik, dan informasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efisien dan efektif. Untuk pakar kedua, menurut Heath, Black, and Partner tahun 2012, bahwa manajemen adalah proses mengumpulkan dan menggunakan sekumpulan sumber daya dengan cara diarahkan pada tujuan untuk menyelesaikan tugas dalam suatu organisasi. Sedangkan untuk para ahli ketiga yang bernama Storner, bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan anggota dengan menggunakan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan untuk pengertian informasi, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Sedangkan pengertian informasi menurut para ahli. Yang pertama, Raymond McLeod, bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau di masa depan. Yang kedua, menurut DeLianghi, bahwa informasi atau keterangan adalah rangkaian kata, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung buah pikiran maupun pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta. Sedangkan yang ketiga menurut Jogianto HM, bahwa informasi adalah pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi si penerima dan menggambarkan peristiwa nyata yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pengertian teknologi. Teknologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Sedangkan menurut para ahli yang pertama, menurut Merriam-Webster, sebagai salah satu penerapan pengetahuan praktis, khususnya pada suatu bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas ini sendiri umumnya menggunakan proses teknis, metode, serta pengetahuan, juga berbagai aspek khusus dari bidang usaha sendiri tertentu. Sedangkan untuk para ahli yang kedua, menurut Mi Arso tahun 2007, bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang akan meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan ini kemudian akan menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa teknologi sebagai suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.
Untuk para ahli yang ketiga, menurut Joyo Hadikusumo tahun 1994, beliau mendefinisikan bahwa teknologi sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains, serta ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teknologi dapat juga diartikan memiliki dua dimensi, yaitu di antara dimensi engineering dan dimensi sains. Kedua dimensi ini merupakan atau kemudian akan saling terkait antara satu dan yang lain selama masa perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi yang takkan terpisahkan. Untuk kesimpulan manajemen informasi dan teknologi, kami menyimpulkan bahwa manajemen teknologi informasi adalah bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi investasi, berwujud seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan data serta sumber daya manusia yang diperkerjakan untuk memelihara perangkat-perangkat tersebut. Selanjutnya, apa itu teknologi informasi? 1. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah perangkat keras, piranti lunak telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi. Teknologi informasi mempengaruhi proses perusahaan dalam melakukan transaksi bisnis, contoh, dalam dunia perbankan maupun penggunaan ATM. Sedangkan menurut para ahli, apakah sistem informasi itu? Menurut Bapak Alter tahun 1992, bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Bonner dan Hopwood tahun 1993, bahwa sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sedangkan menurut ahli Gelinas, Oram, dan Wignis tahun 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menyimpan dan mengelola data serta menyediakan keluaran kepada para pemakai. Kesimpulannya, sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, perangkat keras, piranti lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mentransformasi, dan mendistribusikan informasi di dalam suatu organisasi. Sedangkan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS diartikan sistem informasi adalah suatu proses yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi untuk suatu tujuan tertentu. CBIS, sistem informasi menggunakan teknologi komputer untuk menjalankan beberapa atau semua tugas sistem informasi. Komponen sistem informasi. Ada salah satunya adalah perangkat keras, perangkat lunak, terus ada prosedur, jaringan dan komunikasi, basis data, dan orang. Sedangkan komponen sistem informasi secara pribadi, yang pertama adalah perangkat keras, basis data, perangkat lunak. Kemudian data atau informasi tersebut ditujukan ke orang sehingga terbentuklah prosedur. Peran sistem informasi dalam organisasi. 1. Meningkatkan akurasi data. Kedua, mempermudah koordinasi. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat. Dan keempat, menekan biaya operasional. Sedangkan manfaat sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama adalah menambah nilai atau daya saing sebuah organisasi
menjadi lebih baik. Dan yang kedua, meningkatkan kerja organisasi. Selanjutnya, tantangan sistem informasi dalam organisasi. Tantangannya apa? Yaitu kesulitan dalam merubah pola pikir yang sudah membudaya untuk menggunakan sistem informasi lama ke sistem informasi yang baru, berbasis komputer melalui media internet. Contoh keberhasilan sistem informasi bagi organisasi. PT Telkom. PT Telkom memperkenalkan Telkomnet Instan sebagai jasa layanan internet bagi pengguna telepon atau pelanggan tanpa harus mendaftar dengan prosedur administrasi yang rumit dan bisa langsung diakses seperti menelpon biasa. Jasa lainnya adalah penyediaan jaringan komunikasi broadband untuk kawasan tertentu yang bisa digunakan untuk TV kabel atau jaringan internet dengan kabel, bukan dial-up. Selain itu, PT Telkom juga menawarkan pulsa jauh lebih murah dibandingkan perusahaan industri komunikasi bergerak lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.